Nah sekarang gini, coba Mas, share dong perjalanan karirnya itu dulu kayak gimana sih? Kok bisa sampai Halo sobat kita, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih sama salah satu personil dari kita band. Namanya adalah Mas Jo. Ya langsung aja Mas Jo. Hei, Mas Jo, boleh perkenalan diri nggak nih? Namanya siapa sih aslinya? tadi udah perkenalan. Kan nama singkat, ini kan nama panjang gitu. Joshua Diksi Lazuardi. Terus panggilannya yang bener gimana nih? Joshua, Kenapa nggak Lazuardi? panjangan. Panjangan. Diksi bagus loh Mas. Diksi biar ini aja, biar bedain. Jadi kalau yang manggil Diksi berarti teman-teman lama gitu. Oh berarti pernah dulu dipanggil Diksi ya? Pernah, dari kecil saya Diksi panggilannya. Wah semua ya. Diksi. Udah pernah tahu orang namanya Diksi belum? Belum kan? Belum. Baru saya kan. Jarang banget ya. Jarang sih Diksi. Cuma- Banyak-banyaknya ya Rudi, Rudi, Anto, aku itu Sabto, Chandra, di muka. iya. Muka. Apa bukan Chandra Mukadi. Tolong Jono. Ah sekarang gini nih, coba Mas, share dong perjalanan karirnya itu dulu kayak gimana sih? Kok bisa sampai Jakarta? Padahal kan orang mana asalnya? Manado. Bukan, Surabaya. Saya kira orang Padang Mas. Karena sukanya nasi padang. Iya. Tanjung ya kan? Tunjang. Iya. Iya. Tunjangnya bahasa Jawanya apa? Lele. Kekil. Kekil. Jadi dia tuh skengkelnya kaki sapi. Saya sambil ngepot ya Mas. Lanjut Mas. Lemak-lemaknya tuh. Limpah. Wah, Sik ta. Bedane kekil ambek cengur cengur cangkem. Tapi cengur tuh mahal. Untuk info cengur tuh mahal. Karena sapi besar itu. Cengur mek siji ngene ngarep. Jadi Kalau lebih mahal. kekil tadi sikilnya 4 ya. Ya banyak. Tapi nggak suka sih Mas sampai cengur. Kita ngapain bahas sapi ya? Iya, kita back to the topic ya. Oke. Share perjalanan karir Mas. Gimana? Karir. Ya, Karir di dunia musik. kalau bilang karir tuh biasanya lo identik sama yang udah sukses-sukses gitu ya. Ya perjalanan hidup aja ya. Orang itu harus gini, orang itu harus belajar untuk mensukseskan dirinya sendiri. Oke, benar. Kalau kita itu nggak merasa sukses, kita nggak bakal bisa sukses Mas. Gitu. Jadi kita itu pengennya jadi besar ya. Padahal nggak terkenal gitu kan, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini saya request sama editor ada jangkrik di sini ya. Krik. Sama jangkriknya. Iya. Siap. Terus lanjut Mas. Ya saya lahir di Surabaya teman-teman. Dari Surabaya terus besarnya di Malang. Besarnya di Malang sampai lulus kuliah. Terus pindah. Terus nyoba jalan-jalan ke Jakarta. Jalan-jalan ya bisa cerita. Jalan-jalan iya. Oh. Ini kan emang jalan-jalan. Ngadu nasib lah ya. Ngadu nasib. Oke. Ya dulu adalah rencana di Jakarta mau band-bandan gitu. Meneruskan hobi musik. Ya terus berjalan ngeband. Akhirnya ikut di Kita Band ini. Sebenarnya saya ditawari Kita Band ini dulu ya. Ceritanya itu waktu Kita Band, dulu keyboardisnya bukan saya, belum saya. Kita Band ada acara event di Malang, di Singasari Resort Kita di Band Malang. gitu ya. Kita Band. Terus saya udah kenal sama beberapa orang di Kita Band ya. Terus akhirnya Salah satunya Mas Diandra, oh, oke. Ted udah kenal, Mas Putra udah kenal. Kenapa kupingnya? Gatel. Nah, Terus waktu momen itu saya lagi di Malang, lagi ngurus skripsi, harus menyelesaikan lah. Iya. Harus menyelesaikan karena kalau enggak selesai ya DO kalau nggak selesai.
Akhirnya ya Akhirnya DO beneran? enggak dong, saya lulus guys. Karena dorongan terpaksa ya, jujur saya lulus terpaksa. Ya lumayan sih, nambah gelar aja. Terus saya lagi di Malang, terus dikontak katanya mereka mau event di Malang, akhirnya saya nemenin lah SLO gitu. Masih SLO ini? Hah? SLO itu apa? SLO sebagai LO. Oh. Ya nemenin lah. Oh SLO, oke. Sebenarnya saya nyupirin aja sih. Nggak biar keren LO ya. Iya, sedikit Saya nyupirin, nganter mereka latihan di Malang sebelum event, terus mereka makan, nganter berdua waktu itu sama Sony. Akhirnya setelah event berjalan lancar, terus saya pertama kali lihat kita band perform. Gimana? Pertama kali ekspresi apa namanya? Kesan pertama lah. Iya, kesan pertama itu apa? Ya seru. Kita band ini seru karena dia impersonate ya. Dia tuh bikin konsep gitu. Jadi kita band ini dia nggak nyanyiin sekedar menyanyikan lagu orang atau lagunya sendiri, tapi dia benar-benar misalnya ada lagu nih, itu dipikir di konsep biar lagu itu antara menjadi sajian entertainment yang keren gitu. Bisa dijadikan ke komedi, bisa diimpersonate-kan, misalnya kayak Freddie Mercury Iya. Bisa untuk jadi dikulik gitu. Lagu itu benar-benar dikulik, nggak cuma lagu chord, lirik dan lain-lain, tapi juga penyanyinya, gaya berpakaiannya. Berarti hampir menyamai sama orang aslinya lah ya, Iya. aslinya gitu. Kalau konsep komedi gitu. Keren sih. Kerennya sih saya sukanya situ. Nah, setelah acara itu balik ke hotel kan mereka, balik ke hotel. Akhirnya ya ditawarin lah saya untuk masuk kita band. Masih apa ya, masih ya ditawar-tawarin biasa gitu lah. Pikiran saya sih ya ini paling cuma ya biar ini aja. Tapi sebenarnya kalau ada kesempatan ya kenapa enggak gitu kan ya. Ya akhirnya ya secara langsung saya belum mengiyakan waktu itu, cuma ya coba dulu, jalan dulu. Tapi emang sebelum mengenal dunia musik itu Mas Jo ini udah lama belum sih? Apanya itu mengenal musik itu sudah seberapa lama? Saya itu dari kecil itu udah ada suka main gitar lah. Di rumah itu ada gitar, suka main gitar, terus denger lagu itu suka. Jadi saya tuh suka sama musik gitu loh. Terus itu musik itu sebagai healing saya. Musik juga sebagai pelipur lara, penyemangat. Teman tidur, teman makan, teman boker, teman pijat. Coba Mas, untuk referensi musik. Jadi pertama kali musik yang paling disukai atau lagu lah ya, lagu yang paling disukai itu opo? Saya itu kan lahir di 90-an ya, lahir 90-an. Jadi di tahun-tahun 2003, 2004 itu saya SD. 2010-an itu saya SMA. Ya, jadi di kisaran tahun-tahun itu tuh yang saya dengerin. Saya nom loh guys. Saya arek. Terus Noe kira ini. Yang didengerin tuh dulu tuh yang sering diputar sama orang tua itu lagu-lagu, bukan biasanya orang tua kan nyetelnya lagu-lagu lama, enggak. Yeah. Kalau ayah saya tuh nyetelnya tuh ada band. Wah, gitu. gaul berarti ini. Enggak gaul juga. Mungkin pas lagi hits mungkin ya. Iya. Hits zamannya. Jadi ada band itu lagu-lagunya itu nempel banget sama saya. Gitu. Berarti yang pertama kali disukai lagunya ada band lah ya. Bukan disukai ya, yang saya dengerin terus akhirnya. Jadi nempel banget gitu loh. Terus jadi kalau ya itu, band-band seumuran ada band. Ya. Dewa Terus, juga. Yang paling disukai saat sudah mengenal musik dan lagu itu yang paling menurut Mas Jo itu, wah lagu ini keren banget ini, the best pokoknya lah, the best ever in the world pokoknya. Wordmu tutup wordku terus. Jadi jalan terus ya itu jalan terus. Jadi kayak misalnya tahun 2000, maksudnya gini, saya SMP itu lagu kesukaan saya itu ya ada band, ya kan, lagu-lagu ada band. Dewa SMA
itu saya mulai kenal agak luas, jadi kayak Overjoy-nya Stevie Wonder, terus udah mulai tahu Beatles, Queen. Nah, itu baru di SMA itu saya tahu-tahu itu. Sebenarnya SMA juga saya nggak musik sih, lebih ke olahraga dulu. Terus kuliah juga dengerin lagu juga yang lebih ke jamnya saya kuliah tuh rame-ramenya musik-musik senja gitu-gitu. Payung Teduh itu rame-ramenya. Itu juga oke. Tapi enak sih Payung Teduh. Kalau sekarang sih ya kayak dengar-dengar yang lagi yang lama-lama lagi gitu. Yang tahun-tahun 70, 80 itu sukanya itu saya kenapa kok suka dengar-dengar lagu 70 80 akhir-akhir ini ya. Yeah. Itu karena saya bayangin waktu mereka nyiptain di tahun itu nemu bisa note kayak menemukan gini, musik kayak yang gini. bagus banget gitu. Terus enak banget didengar gitu. Iya, itu. Terus kan liar banget kan tahun dulu. Iya, apalagi kalau di tahun 70 terus bisa nyiptain musik yang bisa nenangin gitu kan, keren banget ya. Iya. Nah, Dan musik tuh everlasting banget sih. Teman-teman coba dikulik atau coba didengerin lah musik-musik dahulu itu ada yang enak banget pokoknya. Sampai bikin kita itu sampai wah di jos sih musik. Jos. Nah, sekarang kalau tadi kita udah bahas musik nih. Kalau referensi atau musisi Indo lah ya, musisi lokal Lokal ya, Indo ya. lokal yang paling menurut atau Mas Jo ini fans banget. Saya suka taste-nya Erwin Gutawa. Orkestra. Orkestra. Oke. Ada lagi? Terus saya juga suka Dewa, Ahmad Dhani itu juga suka. Ahmad Dhani doang. Dewa. Dewa ya. Dewa. Ahmad Dhani, Andre dan teman-temannya. Iya. Saya sukanya karena ini sih. Mereka tuh kayak belajar terus ya, ngulik terus gitu. Dengerin terus. Kalau kita sama-sama tahu lihat di apa YouTube-nya Ahmad Dhani itu kan dia memperlihatkan koleksi-koleksinya yang dia dengerin kan. Ya menurut bagian orang itu pamer ya. Menurut saya ini saya membayangin jadi ini orang benar-benar bikin lagu ngulik gitu, nyari sesuatu. Oke lah kalau misalnya ada sisi plagiatnya dikit-dikit ya, tapi ngerancang nata Itu susah itu. itu Nggak gampang. butuh effort yang ya terbalas kan lah effortnya sekarang Dewa kayak apa. Nah, ini biasanya jadi pertanyaan para baladewa nih guys. Baladewa. Soalnya Baladu. jujur aja saya sedikit baladewa, sedikit tapi kalau banyak ntar dikiranya saya itu udah lama ngefans. Nah sekarang gini, kalau menurut Mas Jo nih, Hey. Dewa 19 itu kan vokalisnya berganti seiring berjalannya waktu kan. Iya. Vokalisnya yang paling mengena di hati. Jangan bilang ini karena oh itu beda anu, tapi kalau pertama expression atau kita dengar Dewa itu enak yang mana? Ini menurut pandangan pribadi ya. Kalau dari vokalnya, menurut saya pribadi itu Ari Lasso ya. Itu karena warna vokal. Warna vokalnya itu saya suka banget. Ini penilaian pribadi ya. Itu saya suka banget. Tapi kalau apa di masa mana lagu-lagu Dewa itu yang sangat ngena di saya itu di masanya Once. Once drumnya masih Tio gitu. Itu di masa itu tuh lagu-lagunya Dewa tuh kayak Mistikus Cinta. Kayak bukan rahasia nah itu enak pol gitu. Asuh. Itu yes enak banget. Tapi emang the best sih Dewa itu lagu-lagunya sampai Best sekarang ya? Jangan dibalik ya, pedes. Oh, ganti sekarang ya. Lah ya maksudnya jangan dibalik, jadi iya. pedes nanti. Enak lah itu sampai 30 tahun lah ya. Legend itu band itu. 30 tahun berkarya. Sekarang ini Mas, kalau dari Mas Jo-nya ini tuh pinginnya itu kalau di kita band itu mau ada planning apa? Kita band sih rencananya sih itu sih, yaitu mau nyoba orkestra ya. Kita mau nyoba berkarya, membuat karya yang memuaskan banget. Memuaskan telinga para penikmat ya? Kita dulu. Oh kita dulu. Kita dulu puas, baru
penikmat sepak bola. Maaf mas, iklan. Sorry ya guys, ada sedikit iklan. Nanti di-cut, tolong editor. Padahal aku dewe editor. Anda sendiri yang ini. Terus lanjut. Apa tadi? Iya. Jadi di planningnya di Kita Band itu kayak gimana? Tadi kan bilangnya kalau di Kita Band itu nanti bakal ada pokoknya itu konsepnya itu orkestra. Kita pengen nyoba ke arah situ. Ya. Pengen nyoba aja. Pengen nyoba ada sentuhan orkestra. Tuh. Tapi sudah ada nggak sih sedikit atau bocoran lagu yang sudah Kita Band itu sekarang kerjain? Ada? Ada. Kita sekarang lagi ngerjain satu lagu sendiri yang happy. Satu lagi itu yang orkestra. Itu tapi cover. Oh iya. Cover Kopi Dangdut. Nanti tunggu teman-teman. Covernya dari Kita Band, lagu Kopi Dangdut versi orkestra. Sowangar ya sih. Ya kita nyoba lah. Iya. Terakhir nih Mas Jo. Baik. 2 lagu terbaik yang pernah didengerin. Judul lagu. 1 Indo, 1 interlokal. Internasional. Interlokal. Apa? Judul Lagu. Saya lebih seneng ini sih sekarang instrumen. Jadi Foreplay, December Dream. luar ya. December Dream Foreplay. Itu lagi saya dengerin terus. Instrumennya itu luas banget sih menurut saya. Seru banget. Indonesia sih instrumen juga ya Topati. Oh sekarang itu yang lagi dengerin. Iya Topati. Erwin juga orkesnya Erwin juga denger. Oke. Teman-teman, 2 lagu tadi, Dream sama Topati. Coba bagi yang penikmat December musik. Dream. December Dream ya? Oh, ya. Bagi penikmat musik coba deh dengerin. Oke, terima kasih Mas Jo ya. Kita bakal ketemu lagi di next episode atau part-part selanjutnya di segmen-segmen yang lain bersama Kita Band. Thank you.